Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad faza al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku, salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita, menyayangi kita sampai dengan maghrib ini, dan setidaknya menerima salat yang telah kita tunaikan sebagai salat maghrib terbaik di antara sekian salat yang telah kita tunaikan kepada Allah. Sekilas tadi, kemudian kita menyimak dalam salat maghrib, Allah memberikan petunjuk. Perhatikan, saya ingin selalu tegaskan, dalam setiap salat berjamaah itu sifatnya selalu disebut oleh Quran sebagai hudan. Hudan itu petunjuk kehidupan, solusi dari masalah. Jadi kita diminta untuk salat bila ditunaikan berjamaah. Dalam sholat itu ada selalu petunjuk-petunjuk Allah yang baru yang bisa memberikan solusi dalam kehidupan kita. Barusan dibacakan kepada kita dari surah Al-Baqarah. Rakaat yang pertama kita hafal sampai ayat yang ke-10. Rakaat yang kedua itu ayat tersendiri di surah Al-Baqarah ayat 255 atau dikenal dengan ayat tersendiri. Saya ingin persingkat sebentar supaya jangan sampai kita sholat tapi kita nggak paham apa yang dilakukan dalam sholat kita. Setidaknya selesai sholat kita mengerti Allah barusan memberi petunjuk apa kepada kita yang dibacakan lewat imam. Itu poinnya. Yang pertama, di rakaat pertama Allah mengingatkan kita lewat bacaan tadi bahwa ada tiga jenis manusia yang dalam kehidupan kita pasti kita akan temukan dalam pergaulan. Di dalam pergaulan kehidupan kita ada tiga jenis manusia yang akan ditemukan secara umum. Pertama, orang baik. Dan ini kita diminta untuk bergaul dengan orang-orang ini. Kalau kita punya teman yang baik, dan baiknya ukuran Quran bukan ukuran kita. Di Allah memberikan sebuah definisi dan ukuran kebaikan yang nanti jadi patokan kita dalam bergaul. Antum kalau bergaul menemukan orang-orang ini, maka akan disebut oleh Quran di dunia yang nyaman hidupnya, di akhirat akan bahagia. Ya, itu ada di ayat 1 sampai 5. Ayat 1 sampai 5 ini. Yang kedua adalah orang bermasalah atau orang ingkar. Anda akan temukan dalam hidup orang-orang yang punya masalah yang ingkar. Orang jelek, orang buruk, orang baik tidak baik. Satu orang baik. Kedua, orang yang ingkar bermasalah sudah tidak baik. Yang ketiga, orang munafik. Cuma tiga jenis ini secara umum disebutkan oleh Quran. Di golongan manusia kalau tidak masuk golongan yang pertama, ya golongan yang kedua. Kalau tidak masuk yang kedua, ada yang paling bahaya yang nomor 3. Siapa yang harus kita jadikan teman? Siapa yang harus kita jauhi? Dan ada golongan yang mesti hati-hati kita karena kelihatannya baik ternyata memandang keburukan yang luar biasa. Yang pertama orang baik yang kurangnya. Jangan jadi kita punya teman kalau tidak baik, kalau orang itu baik. Jadi tingkatkan menjadi lebih banyak. Ini ada di ayat dari ayat 2 alif-lam itu pembuka. Dari ayat 2 sampai dengan ayat 5. Artinya sifat baik yang disebut oleh Quran. Dzalika kitabul mu'arraf. Apa yang akan disampaikan Quran ini, isi Quran jangan pernah diragukan sedikit. Hujan akan menjadi petunjuk. Anda kalau baca Quran dengan penuh keyakinan, yakin bahwa pasti isinya akan jadi solusi, jadi petunjuk bagi kita. Lil muttaqin, bagi orang takwa. Orang baik yang pertama disebut oleh Quran dengan orang takwa. Seperti orang baik itu orang takwa. Jadi ukuran kebaikan itu dalam pandangan Quran itu adalah orang yang tingkat ketakwaan. Orang takwa baru disebut baik. Bukan orang takwa belum baik. Siapa orang takwa itu? Kita berikan satu kata Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaib
Karena beriman dulu pada yang lain. Sifat apa yang di sini maksudnya apa? Beriman kepada Allah. Jadi syarat apa yang kita adalah beriman dulu. Orang Islam yang beriman. Karena ada orang Islam yang mengatakan waqala al-a'rabu amanna. Ada orang baru yang berkata saya adalah beriman. Kata Quran, kamu baru mengucapkan asalnya baru masuk Islam, tapi imannya tidak nyampe ke dalam hati. Jadi ada orang yang imannya cuma di lisan, tapi tidak nyampe hati. Jadi yang pertama, ciri orang takwa itu iman, dia muslim yang punya iman. Tapi ada orang Islam yang imannya tidak sampai ke hati. Orang baik yang berbeda, orang Islam yang memiliki kadar iman yang baik. Apa ukurannya? Kita lihat. Wa yuqimuna as-shalah, konsisten menunaikan salat. Jadi Anda kalau ingin bergaul bisa menemukan orang Islam. Ukuran orang Islam yang paling baik itu yang pertama yang salatnya bagus. Jadi kalau ingin cari teman misalnya untuk diri kita, tetangga kita, untuk anak-anak kita, maka yang cari yang pertama kali orang baik yang Islam salat. Tipikal berdakwah. Dan sholatnya pun dibagi dua tingkatan. Di situ kalau Anda lihat wa yuqimuna as-shalah atau salat atau shalaat, tulisannya ini. Saya sudah menambahkan ini. Ini bisa dibaca dengan tiga cara. Bisa sholat, bisa salat, riwayat wash, bisa sholawat bentuk jamaah. Jadi ini tulisan jamaah bisa dibaca tunggal. Maksudnya sholat yang diperintahkan oleh orang baik itu dia menjaga semua sholatnya, bukan hanya satu waktu sampai 5 waktu. Jadi kalau ada orang Islam suka sholat tapi subuh sholat, duhur tidak, asar sholat, maghrib tidak, itu masih belum baik. Ukuran yang terbaik dia menjaga seluruh waktu sholatnya walaupun dia tidak sendiri. Jelas sih? Tapi dibandingkan ini itu bagus. Yang konsisten menunaikan jamaah. Karena itu menunjuk pada jamaah. Yuqimun konsisten berjamaah. Jadi kalau Anda yang menemukan baik dalam bisnis, bertetangga dan sebagainya, ini cari teman yang bagus, yang baik. Yang paling bagus kata Allah, cari orang Islam yang gemar berjamaah. Itu pasti baik. Jadi gemar. Yang gemar berjamaah, sholatnya. Anda temukan di masjid subuh dan bisa masjid dia dan itu orang baik. Segera dekat dia orang seperti ini. Yang kedua, perhatikan. Wa minna razaqnahum yunfiqun, dengan berbagi. Kalau Anda menemukan yang kedua ini, maka ini lebih baik dibandingkan yang pertama. Ada orang yang sholat senang ke masjid, tapi belum tentu bisa berbagi. Yang kedua ini beda. Sholatnya bagus, ke masjidnya bagus, dan berbagi. Ada sesuatu dia berikan. Bahkan yang paling hebat dalam keadaan tidak mampu, dia berusaha membantu. Itu ada ayatnya di Quran surah ketiga ayat 5 ayat 134. Di antara ciri orang takwa yang pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Ada orang yang dalam hidupnya kalau nggak mampu kawannya itu kayaknya tak enak. Bahkan dalam keadaan susah pun dia bisa mencoba membantu. Dalam bisnis dia bantu, kehidupan keseharian dia bantu, masya Allah. Dan itu Rasulullah ketika pertama kali masuk ke Madinah, yang pertama kali dibangun masjid, supaya semua yang di situ bisa sholat berjamaah. Jadi orang-orang baik berbahagia untuk semua kalau di komplek ini sudah ada masjid. Zaman Nabi masjid dia masih dari kalau tahu juga atau dari bawah pun batang atap-atapnya dari jauh-jauh dan kalau pun orang bisa senang ke masjid. Satu yang maksudnya luar biasa, maksudnya bagus, sistemnya bagus, ada pengamanannya, ada pengumumannya, segalanya ada. Kalau masjid juga dengan cara apa? Allah mesti mempersoalkan kita dan mesti memberikan fasilitas untuk menemukan orang-orang lain. Karena itu ketika ada dirinya, masya Allah, sedikit saya ya pada orang-orang di sini langsung pasti jangan di sekitar kita. Jadi kalau belum ke masjid dengan cara apa? Mesti difasilitasi. Begini benar. Yang kedua setelah Nabi membangun masjid itu mempersaudarakan supaya saling membantu. Dan jangan kami bisa jadi orang surah 59 ayat 9 sampai 10 semua saling membantu. Masya Allah.
suami istri itu bergelap-gelapan, cahayanya dimatikan, dipadamkan. Kalau kita pilih dimati, suami istri pulang makan, padahal tidak makan sama sekali, cuma dibunyi-bunyikan saja, tamu dia makan. Besoknya tamunya tidak tahu bahwa semalam itu semua satu keluarga berkata, saking ini membantu kalau istri yang datang dari jauh. Anda bisa bayangkan, sampai Nabi menyampaikan ada satu keluarga di surga dari mana? Semua bayangkan, kita dari mana? Kita dari mana? Kalau ada perlukan orang tua, ini lebih bagus daripada orang kita. Yang sholat juga, sholat karena ada orang tua, kita tidak pernah sholat. Itu ada juga yang seperti itu. Yang ketiga, mari kita nanti yang keluar dari belakang sedikit Quran, dekat dengan Quran. Ini tiga kan, agak lebih tinggi lagi. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Sering berinteraksi dengan Quran, rajin baca Quran, rajin menghafal Quran. Yang ketiga ini penting, karena Quran itu di antara fungsinya menghilangkan penyakit. Sehebat-hebatnya teman saya ke masjid, suka berbagi, kadang-kadang sehatnya jauh lebih kuat. Begitu yang satu mulai naik kedudukannya, meningkat harganya, mulai cenderung, mulai dipecah. Yang tadinya akrab bisa jadi bermusuhan. Akhirnya sering ke masjid juga, sama-sama di masjid, sama-sama membangun masjid. Tiba-tiba yang tadinya akrab bisa pecah. Karena itu pengobatan penyakit hati itu cuma Quran. Obatnya Quran surah 17 ayat 82. Syifa itu obat hati. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Syifa itu obat hati. Cemburu, dendam, iri hati, sombong, marah, malas. Itu obatnya obat syifa. Kalau sakit fisik, sakit kepala, sakit tangan, sakit kaki, sakit perut, itu penyakitnya disebut dengan dawu. Obatnya disebut dengan dawa. Nabi menyampaikan kalau itu lidah di dawa. Obat penyakit fisik itu salah obatnya namanya dawa. Untuk sakit kepala, memang silakan cek. Mau ke hatinya, mau kawal, mau sembarangan, tapi dokter. Tapi kalau sakit hati, mau kemana? Untuk memberikan penyakit tanya pada dokter, Pak saya sakit. Simak Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Namanya shifaa. Jika orang yang baca Quran, hatinya tenang. Kalau hatinya tenang, jelek-jelek keluar, yang baik-baik muncul itu semua. Masya Allah. Kalau ada orang bagus yang sholat lima kali, ada yang mematikan, plus ada yang baca Quran, maka ini Masya Allah menjadi kata yang lebih bagus. Berbahagia kalau teman-teman seperti itu. Dan yang paling hebat apa yang berubah? Wabillah khalaqi yuqinun. Mereka melakukan ibadah nasihat untuk mereka tahu karena kepentingan akhirat. Ikhlas bukan dunia. Karena ada yang tidak mengantuk dunia saja. Sama-sama baca Quran untuk pamer, sama-sama untuk dunia dekat, tapi setelah terpisah dunianya jadi jauh lagi luar biasa. Masya Allah. Ini yang paling bagus yang berubah. Yang ikhlas. Semua lakukan kita. Kalau Anda sudah menemukan orang yang tipikal kamar ini berbahagia, ulaika ala hudan min rabbihim. Di dunia akan diberikan petunjuk oleh Allah. Jadi kemana-mana enak, bekerja enak, aktivitas enak, kemana-mana tenang. Hati tenang, selalu baik, selalu membantu dan luar biasa. Itu ulaika hum muflihun. Di akhirat termasuk orang yang berbahagia. Jadi di dunia sukses, di akhirat bahagia. Itulah yang benar. Coba cek teman-teman kita. Jangan jauh-jauh dulu di keluarga dulu. Bapak cek istri kita sudah masuk kategori mana. Ibu juga cek suami sudah masuk kategori mana. Ya. Teman hidup kita kan yang paling dekat. Jangan-jangan di dunia bergabung di akhirat berpisah jadi. Nah kalau bapak masuk ke sini, jangan dicela. Tugas bapak menjadi istri solihah. Kalau ingin istrinya menjadi solihah, jangan ikut. Harus kuliah, bapak harus kuliah. Bukan itu caranya. Tugas suami yang menjadikan mendidik istri menjadi solihah. Sebaliknya kalau ibu menginginkan suami yang soleh, tugas ibu mengarahkan suami menjadi soleh. Jadi kan sih pun saling melakukan. Orang sini. Kalau di rumah itu sudah rajin sholat, ya, walaupun nggak bisa ke masjid berjamaah di rumahnya, tolong masalah. Yang kedua berlatih dalam kesulitan, dalam kebaikan. Yang ketiga rajin baca Quran itu biasa kan? Di rumah walaupun cuma 5 ayat tilawah kita istri dengan anak-anak, Masya Allah. Nanti gabungkan kepentingan akhirat. Kalau itu dilakukan dengan baik, maka Masya Allah rumah itu jadi surga. Karena itu ada utama adalah lagi jannati, rumah buat kita semua.
baiti jannati. Kalau antum cuma tulis doang baiti jannati, rumahku adalah surgaku, tapi tidak pernah sholat, nggak mau baca Quran, masya Allah susah terbangnya. Itu tulisannya yang sosoknya jadi jadi satu ya. Jadi silakan cek sampai ke depan. Ini maksud saya kita dari mana yang berhubungan lain. Kalau anda bisa dikatakan yang pertama seorang berhubungan berjamaah besok boleh dapat gaji. Nanti insya Allah yang habis menjadi nanti 30 semangat kita tujuh oleh karena kemudian yang boleh berbagi boleh yang tidak bisa ada ikhwan berjamaah, ada kisah bertiga, berbagi sahur dan sebagainya. Akan kalian tadi mana orang yang sholat pulang berbagi jatah orang diambil juga tidak macam-macam. Kalian ada yang bangunnya malam diberikan seperti itu kelihatan akan ketemu. Jangan dibaca Quran begini dekat adalah dulu. Ini cuma dua ayat. Ayat 6 sampai 7. Orang meninggal. Si orang tidak baik, tapi tahu tentang muslimnya ini mas, sudah pasti hitam ini. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Awas. Kalau Anda baca Mushaf diterjemahkan itu orang-orang yang kafir. Ada terjemahan. Padahal orang kafir dibagi tiga kata. Ada kafar atau kafar. Kafar atau kafar. Jamaknya kafar. Ada yang kedua kafir, jamaknya kafirun atau kafir. Kuliah ayuhal. Ada yang ketiga kufar, al-kufar. Seperti surah Al-Fatih, surah ke-48 ayat 29. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Kalau disebutkan al-kafirun itu orang non-muslim. Non-muslim, al-kafirun itu non-muslim. Dan sifatnya, maaf, tidak menyerang orang Islam, tidak menyudutkan orang Islam, cuma suka kayak aja. Kadang-kadang kayak aja. Ya, misal Rafideh yang di Jakarta itu, ya, ada non-muslimnya. Memang tak tahu, nggak melecehkan, nggak menyudutkan, cuma kayak aja. Bagi biskuit, ya, nasi bubuk, ajak-ajak itu kafir. Zaman Nabi sudah ada yang kafir. Zaman Nabi sudah ada Muhammad, tak apalah kami tidak memaksa, tapi ya kita agak lihat aja. Hari ini kita ingin tahu, besok kamu pun kita maktul ayat kuliah kan kafir sudah kita punya prinsip Anda agama Anda silakan tunaikan, tapi bukan kami tidak tunaikan. Sekarang lebih keren lagi. Ya, hari ini ikut Idul Fitri, besok ikut bangnya. Hari ini selamat Idul Fitri, besok selamat yang lain. Ya, hari ini ikut kesini, besok jaga tempat lain. Itu lebih keren. Jangan di zaman Nabi sudah ada. Karena itu dalam ibadah toleransi kita paling hebat. Zero tolerance. Dalam arti toleransi yang total. Jangan ganggu umat lain beribadah dalam mereka. Tapi jangan sampai kita memperganggu mereka ibadah lagi. Cukup selesai. Itu kafir. Tapi ini bukan perilaku. Perilaku sikap yang menyimpang dari tuntunan agama itu kafir. Sikap yang menyimpang. Agama minta jangan bohong, dia bohong. Agama minta jangan mencuri, dia mencuri. Agama minta zakat, dia mau zakat. Agama minta bersyukur, dia mau bersyukur. Karena itu kata-kata ini bisa berlaku bagi orang Islam. Orang Islam yang berlaku dari menyimpang disebut oleh Quran dengan kata-kata. Dan Quran kita ini la in syakartum, kalau Anda menjadi istri bersyukur, la azidannakum, Allah tambah. Walakin, tapi jika kalian ingat menyimpang dari ketentuan Allah, itu orang Islam. Inna adzabi lasyadid. Orang-orang yang tidak mau mensyukuri dengan nikmat kehidupannya disebut kafir oleh Allah. Bukan kafir keluar dari agama Islam, bukan. Maksudnya bermaksiat tindakan tidak tinggi. Al-Quran memberikan pesan kepada kita. Walaupun mengaku orang Islam, tapi ada orang Islam yang sifatnya menyimpang dari ketentuan agama. Bohong juga, menipu juga, menipu juga. Karena Quran sudah bilang begini, maka kita bukan. Jadi jangan pakai kalau ada orang Islam korupsi juga, bohong juga, mencuri juga, caranya bahkan hebat, masya Allah. Maka yang seperti ini itu sudah jelas kalau sudah melihat namanya imamnya jangan jadikan teman. Tapi ada yang
penyebab dia menyimpang? Perhatikan ayat 7-nya. Khatamallahu alaihi, hatinya agak tertutup. Wa'ala, pendengarannya kalau mau dengar, karena punya penyakit hati susah diingatkan. Wah, ingat. Bahkan yang paling hebat itu karena anaknya bagus, yang kalangan tinggi susah diingatkan. Kamu salah tahu. Gini-gini juga saya paham, kalau saya pesantren juga. Padahal pesantren gila. Ada. Kan sekarang banyak tuh profesor doktor nggak pernah belajar agama bicara masalah agama. Kan banyak sekarang itu. Nah ini persoalan yang seperti itu Allah masih berikan petunjuk. Wa'ala al-salihin Gisyawa, dilihat ketika mata. Kalau tertutup juga, perhatikan. Karena hatinya bermasalah, maka sebaiknya untuk banyak doakan. Jika ada teman-teman kita bisa ke masjid, ya, tidak suka dengan pengajian, tidak suka dengan ibadah, jangan dicela, jangan ditinggalkan. Harusnya apa kita tinggal sekomplek, bersama, tiba-tiba dia akan tak ketemu lagi, kita doakan. Sudahkah anda yang kita masjid mendoakan saudara kita yang tinggal di samping rumah kita, yang barangkali belum ke masjid, barangkali belum mengaji, barangkali suka ke masjid, maka kita doakan. Jangan dicela, jangan dikucilkan. Kalau kita cela, kita kucilkan, akan berbahaya. Ketika anda terangkan sampaikan kepada Allah, saya tidak cuma kalau di dunia itu teman dan dengan bisa dengan segala kuasa yang berada di dalam kita seperti banyak boleh bisa bersama dan bahagia, senang kalau semuanya di masjid. Itu caranya. Tapi ini sudah jelas tahu tentang yang berbahaya. Kalau ini sudah jelas pilihan-pilihan yang sudah tinggi, tinggalkan dalam engkau, coba kita doakan. Tapi kalau yang ini, wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum, apa yang dikatakan dari lisannya beda dengan isi hatinya. Yukhadi'un Allah, dia menipu Allah, cirinya menipu. Ke masjid tapi nipu juga. Susah dibedakan ya. Walladzina amanu, karena ada kalimat walladzina amanu, pada orang beriman, kok masih nipu juga? Karena kalimat menggunakan kata Allah dan dari walladzina amanu. Kadang-kadang orang ini saking jahatnya, di tempat Allah masih berani nipu juga. Di tempat Allah masih berani nipu juga. Siapa itu Allah yang baik selalu, yang mau sholat itu di zaman Rasulullah, itu sampai hari kita. Kalau kita langsung wahai kita dia begitu keluar dari masjid langsung mengkes apa itu seorang yang sombong Allah mengajarkan kita bikin masalah sebagai kita ketemu Nabi ketika Rasulullah kalau cuma bercanda tahu bisa Allah kita lakukan yang lain sebagai semangat tidak ada tanda di berangkat lain lagi merencanakan hubungan terhadap Nabi susah ketahuan karena itu orang seperti ini kita mesti banyak berdoa bukan ditinggalkan ada cara, ada 13 ayat yang menunjukkan kepada kita dari tafsir yang lain. Termasuk dalam salat maghrib tadi, coba lihat orang-orang sekitar kita, kira-kira teman kita, teman-teman di kantor apa yang kita lihat di kamu. Kami itu aja lingkungan kalau menemukan yang seperti ini ada cara, menemukan yang demikian ada cara, dan jadikan teman-teman yang seperti itu. Dalam tetangga, ya, dalam kehidupan kita termasuk anak-anak kita yang sekolah coba lihat, yang baik di rumah itu siapa teman-temannya? Saya kembali ke dunia dari satu daerah, semoga yang salah sekali juga. Kemudian dikumpulkan juga anak-anak yang keluarganya. Yang paling menarik tolong catat ini. Saya mau cek status anak kita sekolah di mana-mana. Itu anak-anak sekolah di sekolah Islam. Luar biasa biayanya, hebat sekali, populer dan sangat dikenal sekolah Islam namanya benar Islam. Anda tahu apa yang terjadi? Kebanyakan mereka tidak sholat. Tidak sholat. Orang tuanya tidak bekerja. Saya paham luar biasa bukan pada anak-anaknya, tapi sekolah ini mengajarkan anak membawa nama Islam, biaya cukup tinggi, tapi anak-anaknya nggak sholat. Menurut saya itu keterlaluan. Karena itu tolong cek anak kita sekolah di mana, dia tahu dengan siapa, guru-gurunya bagaimana, kira-kira sampai di rumah mereka belajar seperti apa. Jangan-jangan hebat di sekolah, di rumah nggak bisa sholat, nggak bisa ngaji, biaya mahal, investasi besar, tidak masukkan bapak. Siapa yang paling berperan menyebabkan orang-orang berubah seperti ini? Itu setan. Karena itu sebelum aktivitas, maka kedua diingatkan kita rajin-rajin berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari setan. Dibacakan oleh yang terus. Tapi yang kedua ini yang Allah dipermohonkan kepada Allah setiap akan beraktivitas supaya dijauhkan dari orang manusia
pekerjaan. Kalau belum masuk kategori ini, coba kasih tanda supaya kita perbaiki. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali ke kitab. Ini kitab As-Siyam. Kalau ini sudah saya tinggalkan 2 pekan di sini. Ya. Kalau mau di copy silahkan. Ya, di copy jadi untuk perpustakaan masjid. Karena ini kitabnya langka. Nggak ditemukan ini kecuali di satu negara saja. Itu cuma di satu toko. Insya Allah nggak akan ditemukan lagi. Ya, minimal antum simpan di perpustakaan. Setelah itu, kalau mikir belum bisa baca bahasa Arab, anak kita bisa baca, cucu kita bisa baca. Ya. Jadi dari Kemang ini, insya Allah ada ulama yang lainnya bisa mengajarkan kita. Yang penting bukunya ada. Ya. Ini nampaknya belum difotokopi karena belum berubah sampulnya. 2 pekan sudah saya simpan di sini. Baik, untuk hari ini kita akan belajar dulu syurutus siyam, syarat khusus puasa. Syarat puasa. Jangan-jangan antum mau puasa besok udah capek-capek 30 hari ternyata syaratnya tidak terpenuhi. Kalau syarat tidak terpenuhi, ya gugur puasanya, tidak bernilai, ya mesti diqadha. Karena itu kita pelajari. Bapak Ibu sekalian, syarat puasa dibagi 3 bagian. Ada 3 bagian, hati-hati. Lisyami fardan aw nafdan syartu wujubin faqat. Untuk menunaikan ibadah puasa itu, baik sifatnya yang wajib, puasa wajib, ataupun hanya sekedar puasa sunnah, mesti memenuhi 3 persyaratan. Ada 3 syarat. 1 disebut dengan syarat wajib. Syartu wujub. Syarat wajib. Yang kedua syarat sah. Yang ketiga syarat wajib dan sah secara bersamaan. Sudah. Pertama syarat wajib, kedua syarat sah, ketiga syarat wajib dan sah secara bersamaan. Mari kita jelaskan dulu, kemudian kita mulai. Yang dimaksud syarat wajib itu adalah syarat yang menunjukkan berlakunya suatu kewajiban. Syarat yang menunjukkan berlakunya suatu kewajiban. Jadi kalau syarat ini sudah terpenuhi, wajib puasa. Tapi kalau syaratnya belum terpenuhi, jangan dituntut untuk puasa, karena dia nggak wajib. Jangan dipaksa-paksa. Jadi Allah saja tidak memaksa, masa kita paksa? Nah, itu keliru kita di situ. Nah, harus kita ketahui siapa yang masuk pada kategori wajib ini. Kita akan bacakan. Yang pertama syaratul wujub, syarat wajib. Wa huma ithnani, ada 2. Syarat wajib ini ada 2. Yang pertama al-bulugh, sudah masuk kategori baligh. Baligh sampai pada masa usia baligh. Ukurannya, maaf, kalau anak-anak kita yang perempuan, ibu, dilihatnya sudah masuk ke masa haid, ya, masa haid ya. Kalau yang laki-laki, ukurannya bisa 2. Yang satu bermimpi, yang tidak biasa, mimpi biologis, ya. Atau yang kedua, dia belum mimpi, tapi pada seukurannya orang-orang sudah mimpi, tapi nalarnya sudah berkembang, ya. Nalarnya sudah matang. Dia bisa bedakan mana uang 50.000, mana 100.000. Dipakainya seperti apa, ya, sudah mulai bisa ngitung-ngitung, sudah matang hitungannya, sudah bisa bedakan mana yang baik dengan mana yang benar, mengerti tentang hukum, maka itu sudah masuk kategori baligh, walaupun belum bermimpi pada saat itu, di masa usia yang wajar. Ya. Misal anak tetangga kita 12 tahun sudah bermimpi, dia belum, sampai 15 tahun belum mimpi juga, tapi nalarnya sudah matang, maka secara hukum dia sudah baligh. Jelas ya? Baik. Nah, anak seperti ini sudah masuk kategori baligh, ya, baligh. Kalau bapak ibu gak usah ditanya lagi, semua sudah balik. Jadi kalau sudah masuk kategori balik, maka wajib hukumnya puasa. Di rumah kalau ada anak-anak kita belum masuk pada kategori ini, maka jangan dituntut puasa. Jangan dituntut puasa, karena belum balik dia. Belum ada kewajiban, syarat belum terpenuhi. Sekalipun kalau ingin berlatih tidak dilarang. Anak kita misalnya masuk kelas 1 SD, belum masuk masa balik, ingin puasa, silakan. Silakan. Tapi jangan dituntut. Misal di tengah-tengah sudah ikut sahur, ikut puasa, ketika umur,
ya silakan kasih aja bukaan. Ibu kasih bukaan, Masya Allah ya. Lalu kemudian angkat dulu. Kamu luar biasa nak ya. Dulu waktu mama seusia kamu agak susah puasa, kamu hebat luar biasa. Angkat supaya semangat ya. Walau ada yang kuat sampai asar misalnya, Ma, saya mau buka ya, Pak mau buka sampai asar. 2 jam lagi mau buka, tapi anak sudah nggak kuat, kasih buka. Jangan dipaksa-paksa. Nah sayang, 2 jam lagi ya nak ya, sabar ya. Nah itu keliru. Ya. Karena Allah saja mengatakan dia belum wajib. Ikut puasa saja kan luar biasa. Ada orang balik nggak mau puasa, ini anak belum balik mau puasa. Saat dia sudah tidak kuat, berikan bukaannya, ya, berikan tempatnya, dan jangan bandingkan dengan anak tetangga yang biasa puasa. Ya. Maaf, saya buka ya, kamu masa sama-sama kalah sama si A. Dia aja kuat sampai makin kemarin, masa kamu dulu mau buka? Jangan bandingkan. Ya. Walaupun seukuran, tapi pola latihannya berbeda. Jadi kalau anak kita belum sampai pada hakikat balik atau masa balik, jangan dituntut dia untuk menunaikan puasa, kecuali sudah sampai pada tahap itu. Coba dicek di rumah. Kalau anak kita sudah masuk kategori balik, maka tahun ini bukan latihan, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Karena itu Sya'ban sekarang itu latihan. Awas ya, adik-adik kita yang belum sempat puasa, hari Senin minta latihan puasa. Karena nanti saat Ramadan sudah wajib hukumnya. Kalau batal 1 hari, maka setelah Ramadan wajib qadha. Diingatkan dari sekarang. Karena kalau sudah sadar dewasa nanti pernah nggak puasa, itu ngitungnya kelamaan. Ustaz, bagaimana hukumnya mengkodok puasa? Wajib. Tapi saya mengkodok 13 tahun nggak puasa. Kan persoalan. Ya. Tolong diingat-ingat dari sekarang. Ya. Yang kedua al-qudrah. Al-qudrah, adanya kemampuan. Ya. Jadi yang pertama adalah tadi. Wah, dia puasa. Balik. Kalau belum balik dia dimanjakan. Kalau nanti boleh. Yang kedua al-qudrah, adanya kemampuan. Ukurannya 2. Satu secara agama, kedua secara medis. Dia punya kemampuan untuk puasa. Masya Allah, sakit siang dan tidak. Memang panas betul. Kalau kita puasa jangan puasa ya. Saya kalau puasa ini pastikan dulu umat untuk mampu menunaikan. Kalau tak mampu, kan puasa. Karena itu loh nanya. Iya, Pak. Dan puasa itu supaya setiap yang puasa itu betul-betul mampu dipastikan bisa. Paman kalian yang ikut mampu ada orang sakit, orang yang puasa sembuh dulu kalau sudah sembuh boleh puasa. Sakit saya mau pada orang tua yang sakit jangan puasa. Ukuran sakit itu apa? Cek secara medis. Ya Allah, saya pusing dan saya sakit boleh nggak puasa? Ya, ukuran dia. Yang secara medis dilihat, dicek kalau dia berpuasa bisa menyebabkan penyakitnya bertambah parah, sulit untuk menunaikan puasa. Dia boleh ringan puasa. Karena zaman kami ini ada yang boleh. Ada sudah ada ulama yang boleh dulu. Ada seorang ulama yang ingin mempraktikkan karena itu ada disebutkan ukurannya ada setiap sakit yang boleh puasa. Sedang diri sesuatu akan kita medis benar langsung buka. Jalannya bingung sih. Bagus dan kenapa aku gak benar? Saya kan sakit. Itu juga nih darah saya sakit. Tapi kan bukan sakit itu dari mana? Kamu tahu ayat yang bunyinya kalau kalian itu malah yang sakit boleh buka. Saya sakit sekarang. Karena belum bisa jawab apa saat itu jadi persoalan saya juga sudah dibicarakan. Muncullah kemudian fatwa ulama yang kata yang dimaksud sakit bisa bukan sakit biasa tapi sakit hati. Ada yang kedua, secara fisik dia nggak sakit, tapi agama mengkiaskan pada orang-orang yang sakit. Memang dia nggak sakit. Maaf, ibu yang tengah mengandung, ibu yang tengah menyusui, secara fisik sehat. Tapi kalau dia berpuasa, dia khawatirkan berpengaruh kepada janin, berpengaruh pada kesehatan, polanya belum teratur, maka dikondisikan, dikiaskan, dianalogikan seperti orang sakit yang secara medis tidak menjadi puasa. Karena itu ada pendekatan-pendekatan, ada pendekatan medis. Kalau tidak masuk kategori ini, maka jangan memaksa-maksakan diri. Jelas sih. Ada yang kemampuan. Ada orang yang kedua memang tidak sakit, tapi secara fisik kalau berpuasa, wa ada lagi yutiquna. Ada orang yang baru menunaikan puasa memang tidak sakit, tapi sudah masanya susah puasa, umurnya luar biasa. Yang kalau tak makan dalam 1 jam
suka bermasalah, ya. Maka orang seperti itu kalau secara medis tidak mungkin puasa selama hidupnya, ya, maka boleh dilakukan dengan fidyah. Kurang mana saya kepada jangan puasa kalau nggak mampu. Ini ada ukuran. Cek kalau sesuai dengan ukuran agama dan medis boleh nggak puasa. Tapi kalau tidak sesuai dengan ini, maka diwajibkan berpuasa. Ada kebaikan besar di dalamnya. Jelas kan? Ini syarat wajib. Cek diri kita sampai dengan malam ini. Ya. Kalau sudah balik untuk malam ini, rata-rata kita maka besok punya puasa. Ya. Yang kedua, kalau punya kemampuan saat puasa boleh diwajibkan kepada kita. Kita sehat, tidak ada persoalan, tidak ada secara agama dan medis, maka hukumnya wajib puasa saat hari Kamis mendatang. Malam Kamis kita sudah tarawih insyaallah. Teruskan yang kedua. Sebelum masuk Isya, nanti setelah Isya kita dialog saja. Kita dialog sebentar. Dan yang syurut sihah, syarat sah. Ya, syarat sah puasa. Wahia thalathatun. Syaratnya ada 3. Syaratnya ada 3. Apa itu syarat sah? Syarat sah itu adalah persyaratan yang menunjukkan sah tidaknya suatu ibadah. Yang menunjukkan sah tidaknya suatu ibadah. Memang antum sudah wajib menunaikan ibadah, tapi syaratnya nggak terpenuhi, nggak sah ibadahnya. Misal kalau dalam sholat itu wudu, itu syarat sahnya sholat. Wudu syarat sahnya sholat. Walaupun dari takbir sampai dengan salam seperti sifat sholatnya Nabi, ngangkatnya seperti Nabi, rukunya seperti Nabi, tapi sholatnya nggak wudu, maka nggak sah sholatnya. Walaupun sholatnya benar, tapi tidak sah sholatnya. Nah puasa pun begitu. Ada orang sudah wajib punya kemampuan maksa puasa misalnya, maksa puasa, tapi syarat ini tidak terpenuhi maka tidak sah puasanya. Apa di antara syaratnya? 1, Islam. Beragama Islam, al-Islam. Maka kalau ada non-muslim mencoba puasa, walaupun dia puasa, tetap tidak sah puasanya. Tidak sah itu maksudnya tidak mendapatkan pahala dalam pandangan Allah. Ya, walaupun caranya benar, tapi tetap tidak ada pahalanya. Tidak ada pahalanya. Boleh nggak non-muslim puasa? Orang bukan Islam, non-muslim mau puasa, boleh nggak? Boleh, nggak dilarang. Cuma nggak sah. Tapi kalau teman kita bilang, boleh nggak saya puasa? Katakan boleh. Cuma jangan bilang kamu nggak sah. Nggak. Bilang aja boleh, ya boleh. Supaya nanti ada pesan-pesan kebaikan dalam jiwa. Karena nanti manfaatnya akan ada. Ya, secara fisikal ada manfaat. Kesehatan boleh berkembang jauh lebih sehat karena pola makan teratur. Secara psikologis boleh lebih baik karena sebelumnya saat tidak puasa, maaf ya, lisannya gampang bicara, gampang keliru, gampang berbohong, gampang marah. Saat puasa diatur, nggak boleh marah, nggak boleh marah. Ya. Saat mau marah nanti tunggu buka, sekarang nggak boleh marah. Ya. Saat sedang buka turun lagi ketentuan. Masa kamu sudah buka mau marah? Yang puasa tadi apa dampaknya? Nggak jadi marah. Tunggu-tunggu latihan gak marah, stabil, emosionalnya bagus, makannya teratur, polanya bagus. Jadi bukan orang Islam saja, karena itu di agama lain pun ada puasa. Karena memang sangat diketahui puasa itu banyak manfaat. Ya. Di Buddha ada puasa, Hindu ada puasa, Kristen ada puasa, macam-macam. Asalnya dari Islam. Kita yang punya teorinya. Ya. Karena itu kalau orang non-muslim mau puasa, sah, boleh-boleh saja, tapi tidak sah puasanya. Maksudnya tidak dapat pahala. Di dunia dapat balasannya, di akhirat tidak ada sama sekali. Itu dalilnya Quran surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat 23. Wa qadimna ila ta'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Di dunia kami dahulukan balasan kebaikannya, di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Kedua, saya percepat, kita akan masuk Isya 2 menit lagi. An yakuna al-waqtu qabilan lis-shiyam. Sudah masuk waktu puasa. Syarat sah yang kedua, masuk waktu puasa. Misal sudah wajib orang Islam, tapi mulai puasanya pada saat yang bukan waktunya, maka tidak dianggap puasanya. Misal sederhananya begini, dimulai puasa di bulan Ramadan, awal mulai puasa menahan lapar haus dan berhubungan seksual sama Anda yang merusak, kapan waktunya? Dari kapan sampai kapan? Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dari mulai adzan sampai dengan adzan subuh sampai dengan adzan maghrib. Jadi yang puasa yang dianggap sah itu saat Anda puasa mulai dari adzan maghrib. Kalau ada yang makan misalnya, saya mau jam 3 makan, dianggap sahur saya kan. Setelah makan saya mau mulai puasa. Nah dari yang jam 3 sampai dengan subuh itu bukan puasa. Itu cuma nahan laparnya.
Yang puasanya dianggap nanti dari mulai ba'da subuh, dari saat subuh sampai dengan hilal, sampai dengan maghrib ya. Nah itu yang dianggap sah. Jadi saat masuk waktu puasa maka dianggap sah puasanya. Di luar waktu itu maka tidak sah dalam berpuasa sekalipun benar puasanya. Apalagi yang puasa misalnya terlalu soleh ya. Maaf, di 2 hari raya puasa juga, Idul Fitri puasa, Idul Adha puasa, itu nggak boleh, haram hukumnya. Bukan sekedar tidak sah, haram hukumnya ya. Dan hati-hati, saat Anda berbuka pun melebihi batas waktunya, itu nggak sah bukanya, nggak sah puasanya, tidak sah puasanya, tidak sah bukanya. Kalau bukanya kapan? Saat maghrib ya. Ada orang yang bukanya isya Pak. Ada Syiah itu bukanya isya. Aliran Syiah itu bukanya isya. Lebih soleh dibandingkan Nabi. Nabi aja maghrib dia bukanya isya itu. Jadi kalau maghrib itu diam dulu, mereka masuk kamar dulu, diam dulu. Nanti saat isya keluar baru makan. Nah itu persoalannya. Jadi nggak sah puasanya dari mulai maghrib sampai isya itu tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan. Kita tutup yang ketiga, an-niyatu ala rajih. An-niyat ala rajih, yaitu berniat menurut pendapat yang terkuat. Jadi niat itu termasuk dengan syarat sahnya puasa. Dimulai kita berniat kapan waktunya nanti. Kapan waktunya? Ada ulama mengatakan bersamaan dengan perbuatan, maksudnya selesai sahur kemudian berniat puasa di dalam hatinya, dia sudah niat puasa. Ada yang mengatakan boleh dimulai sejak dia selesai tarawih di malamnya, dia kemudian mengatakan berniat besok dia untuk puasa, itu boleh. An-niyatu mahalluha fil qalbi, di hatinya dia boleh berniat, mengkhususkan untuk besok harinya, atau kemudian setelah makan sahur dia siapkan untuk berniat besok puasa. Jelas sampai sini. Kecuali kalau ada orang yang ketiduran misalnya tidak sahur, maka dalam bangunnya dia langsung berniat. Dalam bangunnya langsung berniat untuk puasa. Kita berhenti dulu kan sudah akan masuk waktu isya. Tinggal kita sempurnakan bagian yang ketiga, syarat wajib dari sah bersama, dan kita bukan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita seputar syarat puasa pada bagian yang terakhir. Yang pertama tadi sudah kita bahas bahwa syarat puasa terbagi pada 3 bagian, yaitu ada syarat wajib, ada syarat sah, dan yang terakhir adalah syarat sah dan syarat wajib secara bersamaan. Syarat wajib tadi sudah kita sampaikan ada dua jenisnya. Yang pertama al-bulugh, atau sudah mencapai usia baligh, maka seorang yang belum baligh tidak kita paksa dia untuk menunaikan puasa karena belum berlaku kewajiban. Dan yang kedua al-qudrah, yaitu memiliki kemampuan untuk menunaikan puasa. Ini saking sayangnya Allah kepada kita, kewajiban puasa ini diperketat oleh Allah khusus bagi orang yang memang memenuhi persyaratannya. Tidak masuk persyaratan maka berlaku keringanan baginya. Tidak ada kemampuan dibuktikan lewat keterangan medis wajar secara agama, maka boleh dia tidak berpuasa dengan catatan bisa diganti dengan ibadah yang lain. Yang pertama sifatnya qadha. Dia ukurannya qadha dulu. Kalau masih mampu qadha nggak boleh fidyah. Dan qadha lebih bagus. Karena itu bahasa Qur'annya wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-Baqarah 184 itu. Kita bisa berpuasa, kita tunaikan dengan qadha itu lebih baik daripada menggunakan dengan ibadah yang lainnya atau diganti dengan ibadah lain. Karena itu saat Bapak Ibu nanti bisa menunaikan ibadah qadha maka itu lebih mulia. Tapi kalau tak mampu qadha pun maka penggantinya adalah fidyah. Itu pilihan yang paling akhir. Dan setara dengan puasa, jangan pesimis ya. Jangan beranggapan bahwa aduh kalau saya fidyah berarti berkurang kesempurnaan saya. Tidak. Kesempurnaan itu diukur dengan pemenuhan rukun dan syarat, bukan selera kita. Jangan dilihat misalnya orang duduk sholatnya itu tidak sempurna dibandingkan orang berdiri, belum tentu. Orang nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri, masih mau ke masjid sholat lagi. Orang berdiri nggak mau ke masjid. Kita ngukurnya, kita mampu dia berdiri, dia masih mau duduk, itu sempurna rukun dan syaratnya, pahala datang. Kecuali kalau orang bisa berdiri, dia duduk misalnya. Maka kalau sholat wajib itu dinilai tidak sempurna sholatnya, bahkan tidak sah menurut para ulama. Dia bisa berdiri kemudian duduk. Kecuali kalau sholat sunnah, tarawih misalnya, bacaannya kepanjangan, kita mampu berdiri, tapi kita pilih duduk, itu masih sah, boleh. Cuma pahalanya setengah orang yang berdiri. Itu masih ada pahala dalam sholat sunnah. Nanti kita bacakan hadisnya kalau sudah sampai pembahasannya. Dan yang kedua adalah syarat sah puasa, itu ada 3. Pertama Islam, di non muslim kalau puasa dia boleh-boleh saja puasa tapi tidak sah puasanya, dalam arti tidak berpahala. Yang kedua adalah mesti ditunaikan saat mulai berlaku kewajiban puasa, pada waktu puasa, nggak boleh di luar waktu puasa. Misal seperti tadi kita uraikan,
dalam waktu yang diharamkan, Idul Fitri, Idul Adha nggak boleh puasa. Atau bahkan menjelang waktu puasa pun itu belum ada kewajiban puasanya. Puasa berlaku saat subuh, kita mau puasa dari jam 4 sebelum subuh, itu tidak dihitung. Yang dihitungnya nanti setelah berlaku masa kewajiban puasa. Dan yang terakhir nanti kita tadi bahas adalah niat dalam pendapat yang lebih rajih. Karena ada yang tidak memasukkan niat dalam syarat, karena niat itu sudah otomatis ibadah. Sudah otomatis ibadah. Tapi karena dipandang biasanya disepelekan niat ini, maka ulama memberikan pengetatan, mesti dia berniat. Ya. Khawatirnya sudah merasa akan niat akan puasa, ternyata tidak berniat dalam hatinya sehingga tidak melahirkan kesungguhan dalam ibadah. Okay? Dan yang kedua nanti niat itu membedakan satu ibadah dengan yang lainnya. Apa bedanya puasa sunnah dengan puasa wajib? Sama-sama puasa, dimulai saat fajar, berhenti saat maghrib, larangannya sama, berlakunya juga sama. Bedanya di niatnya. Apa bedanya sholat zuhur dengan sholat asar? Sama-sama 4 rakaat, rukunnya sama, tahiyatnya sama, jumlahnya sama. Ustaz mungkin beda waktunya. Jangan lupa asar bisa ditarik ke zuhur. Jamak takdim waktunya bersamaan. Zuhur bisa diakhirkan ke asar, jamak takhir. Nah, bedanya di niat. Niat itu yang membedakan satu ibadah dengan yang lain. Tadi kita bahas itu, silakan nanti dibacakan dalam hati masing-masing. Bisa selepas tarawih atau yang paling kuat riwayatnya adalah setelah sahur, sesaat sebelum sahur, muqtarinan bil ibadah. Kita sempurnakan dulu sebentar 5 menit baru kemudian kita berdialog insyaallah. Yang terakhir adalah syarat wajib dan sah bersamaan. Yang paling rajih ada 2 syaratnya. Satu berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Yang kedua untuk perempuan saja. Syarat sah dan wajib secara bersamaan. Ada syarat umum, yang kedua syarat khusus. Jadi apa yang dimaksud syarat wajib dan sah bersamaan? Maksudnya bila syarat-syarat ini terpenuhi, wajib dia hukumnya puasa dan dianggap sah puasanya. Dianggap sah puasanya. Kalau tadi yang pertama wajib saja tapi belum tentu sah. Yang kedua tadi mohon maaf ya, dia sudah bisa puasa tapi belum tentu sah. Yang kedua sah saja belum tentu wajib. Anak kita yang balik sah hukum puasanya. Dia Islam, dia mampu puasa, dia juga berniat, tapi karena belum balik dia enggak sah. Nah, yang ketiga ini sah dan wajib secara bersamaan. Yang pertama adalah berakal, sehat. Berakal, sehat. Maksudnya tidak berpenyakit saraf, ya. tidak punya penyakit jiwa, tidak gila. Oke. Kalau bahasanya kurang tepat, kurang lebih yang berakal, sehat. Maka orang-orang yang terganggu akalnya itu tidak ada kewajiban puasa, dan kalaupun dia puasa dia nggak sah puasanya. Insyaallah ya. Bisa ada orang punya penyakit jiwanya terganggu, dia nggak sah puasa dan tidak wajib puasa, tidak wajib ya. Maka Anda jangan memaksa. Misalnya ada petugas di rumah sakit ya, ada orang terganggu sarafnya dipaksa puasa misalnya, itu salah. Karena saat itu jangankan puasa, sholat pun nggak wajib, diangkat semua aspek ibadahnya, rufi'al qalam ya, diangkat aspek ibadahnya. Jadi dia tidak wajib puasa, dan saat puasa pun tidak sah dan tidak perlu kita persoalkan. Itu tidak ada kerjaan mempersoalkan orang sakit puasa. Saya mau puasa. Kamu kok puasa? Dijawab oleh orang sakit ini, emang kenapa? Masalah buat kamu. Jadi nggak ada persoalan, itu silakan saja. Dia puasa pun itu tidak sah dan tidak wajib. Apa dalilnya? Hadis Nabi. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fa'an Ali radhiyallahu anhu, dan hadis riwayat Ali semoga Allah meridai kepadanya, kalau Ali itu sebetulnya punya panggilan khusus karamallahu wajha ya, itu diantara sahabat yang lain. Karamallahu wajha, semoga Allah memuliakan wajahnya, karena Ali itu pernah mengalami 2 kejadian sampai punya gelar khusus ya. Yang pertama, maaf sebelumnya, Ali itu tidak pernah melihat kemaluannya. Tidak pernah melihat, karena itu dipalingkan oleh Allah wajahnya dari yang paling kotor dalam hidupnya itu ya. Di aurat yang paling inti dalam hidupnya dia tidak pernah lihat ya. Yang kedua, ini riwayat yang paling kuat. Ali bin Abi Thalib suatu saat sedang duduk bersama Rasulullah, kemudian melihat ada seorang perempuan, matanya tertuju kepada perempuan itu, dipalingkan oleh Nabi. Cukup sekali saja. Selanjutnya adalah setan. Maksudnya sekali itu sekilat bayangan, bukan sekali kedip ya. Suka salah diterjemahkan itu ya. Sekali kedip, jadi Anda nggak berkedip, dia aja begini kan? Itu keliru. Itu mata setan masuk nanti panah setan ya. Maksudnya saat melihat melahirkan syahwat segera palingkan. Itu ghadul basar namanya ya. Ghadul basar itu bukan nggak boleh natap, keliru kita ya. Jadi menatap orang lawan bicara itu bagian dari kehormatan ya. Kesopanan itu adabnya. Jadi kalau bicara dengan orang kita tatap wajahnya. Saat melahirkan syahwat misalnya dengan lawan jenis, kita palingkan, itulah ghadul basar ya. Ghadul basar, Anda bisa lewat ke yang lain, bisa lihat kepada aspek yang lain.
Jadi bukan gak boleh lihat orang. Ini penting saya sampaikan, karena saya tahun 2002 pernah di Yogyakarta. Saat ke Jogja, ya, ada seorang perempuan sedang naik sepeda. Itu mohon maaf Bu ya, wajahnya ke bawah terus begitu. Ya, karena memahami salah ghadul basar, dikira nggak boleh lihat orang. Kan bahaya kalau ada motor, ada mobil nggak kelihatan di depan, ya, lampu merah begini saja, kan repot tuh. Ya. Kata Nabi, rufi'al qalam an thalathatin, pena itu akan diangkat. Jadi malaikat tidak akan mencatat amalan kita dari 3 perkara, 3 golongan. Jadi kalau 3 golongan ini berbuat apapun itu nggak ada nilainya, nggak ada dosa, nggak ada pahala, nggak ada dosa, nggak ada pahala. Yang pertama, anil majnuni hatta yufiqa, dari orang yang terganggu sarafnya, maaf, orang gila atau orang sakit jiwa, sampai dia sembuh, hatta yufiqa, sampai dia sadar. Jadi selama orang itu dalam penyakitnya, maka tidak dihitung. Mau mencuri itu tidak dihitung maksiat, ya. Mau sholat pun tidak ada pahalanya. Jadi yang ada pahalanya itu adalah ukuran sebelum beliau sakit. Itu yang akan diukur, akan dihisab. Ya, jelas ke sini ya. Kemudian wa 'anil naimi hatta yastayqidha, dari orang tidur sampai bangun. Jadi ada orang tidur misalnya, ya, saat sedang tidur tidak sadar, bangun kemudian ngambil misalnya minuman orang lain, dia minum. Itu nggak ada hukumnya. Karena nggak sadar, ya, tidak sadar. Baru sampai dia bangun berlaku hukum, ya. Karena itu kalau ada orang ketiduran, misal bapak ketiduran, bangun jam 9, ya, maka sholat subuhnya dilakukan pada saat bangunnya, ya. Bukan kesiangan, itu waktunya, ya. Bisa saking capeknya bangun jam 9, ya. Saya mengalami kasus di Tripoli yang sangat langka. Orang tidur nggak bangun 2 hari 2 malam, saking capeknya. 2 hari 2 malam, dibangunkan, digoyang-goyang, digerakkan, tidak bangun juga, 2 hari 2 malam. Sholatnya diselesaikan pada saat bangunnya. Itu 10 waktu itu, 10 waktu. Ya, jadi 5 waktu yang hari kemarin, 5 waktu selanjutnya baru dikerjakan saat itu juga. Ya, jadi saat bangunnya. Kemudian wa anis sabiyyi hatta yahtalima, dari seorang anak kecil sampai dia balik, sampai bermimpi. Ya. Jadi dari 3 golongan ini kalau melakukan sesuatu, maaf, kita menghukumi dengan bijak. Termasuk anak kita ini. Kalau kita ingin mendidik anak, maka masuk ke dunianya, jangan diukur dengan kita. Ada anak kita belum balik, kita tuntut seperti kita, itu keliru. Allah saja tidak menuntut, masa kita menuntut? Ya. Jadi kalau kita ingin mengondisikan seseorang, jangankan pada orang-orang di hadapan kita yang selevel dengan kita. Anak kecil saja kata Nabi, itu perlakukan mereka seperti kita hidup dalam dunianya. Ya. Itu Rasulullah. Ya. Masya Allah, lewat di hadapan anak-anak kecil, begitu lewat disayang oleh Nabi, Assalamualaikum, boleh nggak saya lewat? Dipeluk, disayang, ya. Kemudian dibelai dengan lembut. Itu Rasulullah. Saya mau ingat nih, saya sarankan nanti untuk Ramadan, terutama tarawih, ada saf khusus bagi anak-anak ya, yang mungkin agak diberikan khusus. Kalau bisa, kalau tidak memungkinkan ya silahkan diatur ya, supaya nanti tidak terlampau, maaf, suara, main dan sebagainya dengan dunianya ya, tidak masuk kepada dunia antum sehingga merasa terganggu ya. Jadi jangan sampai sholat tarawih tapi marah-marah juga gitu ya. Disimpan, tempatkan pada tempatnya ya. Terakhir, ini untuk perempuan Bu, khusus yang wajib dan sah secara bersamaan. Al-khulumu minal haid wal nifas, terbebas dari haid dan nifas. Ya, terbebas dari haid dan nifas. Ibu orang Islam sudah sah puasanya, ya, balik juga, punya kemampuan juga, berniat juga, tapi jatuh masa haid. Ya, maka saat haid itu tidak berlaku puasa. Ya, tidak berlaku sampai sucinya. Sama dengan nifas baru melahirkan maka tidak berlaku hukum puasa. Jadi satu berlaku umum, yang kedua berlaku khusus untuk perempuan saja. Sekian itu dulu bahasan kita. Silakan kalau ada yang ingin bertanya untuk menyempurnakan. Karena ini pertemuan terakhir kita untuk sesi kali ini. Karena Ramadan kita tidak akan ada kajian lagi yang berkait dengan ba'da maghrib ya. Karena nanti ada kajian khusus begini saat Ramadan DKM nanti. Karena itu silakan kalau ada yang ingin bertanya. Saya punya waktu sekitar 10-15 menit saja mungkin. Setelah itu kita akhiri. Sementara saya bahas dulu yang menuliskan ke depan. Jadi silakan kalau mau menulisnya. Satu, apakah boleh lafaz niat dilafazkan setelah tarawih? Bapak Ibu sekalian, pembahasan ini sangat seringkali diulang tiap tahun dan fatwanya sudah jelas dari para ulama. Perhatikan kalimatnya. Para ulama membolehkan sesuatu yang dilafazkan baik doa ataupun niat dengan tujuan membimbing bagi yang belum tahu. Itu semua fatwa ulama dari mulai Imam Asy-Syafi'i, fatwa yang selanjutnya. Apa dalilnya? Karena Rasulullah SAW di awal masa Islam, satu,
saat beliau kemudian selesai menunaikan sholat berbalik ke belakang lalu membimbing sahabat untuk berdoa. Doa pertama yang sangat populer, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, dibimbing oleh beliau. Ya. Setelah semua paham, tahu doanya, tahu niatnya, tahu bacaannya, Nabi tidak membimbing lagi, dibiarkan. Karena niat itu masalah personal, bukan masalah berjamaah. Doa itu masalah personal, bukan masalah doa berjamaah. Kecuali ada kepentingan umum sifatnya. Istisqa, Nabi melafadzkan, sahabat mengaminkan. Momentum tertentu Nabi melafadzkan, sahabat mengaminkan. Karena itu Imam Asy-Syafi'i mengatakan dalam kitabnya Al-Um, kalau dalam tujuan ingin mengajarkan, seperti anak-anak yang baru balik, yang kita khawatir dia tidak berniat, atau orang yang misalnya maaf baru masuk Islam, belum biasa ibadah, tidak tahu tentang niat, maka boleh dibimbing dan harus dibimbing. Bagaimana dia tidak dibimbing? Bagaimana bisa melafadzkan niatnya? Dalam arti melakukan niat di dalam hatinya kan gak mungkin kalau tidak dibimbing dia. Ya. Atau orang yang baru masuk Islam. Karena itu orang-orang tersebut itu wajib dibimbing oleh kita, diberikan arahan, khawatir nanti dia ibadah tidak berniat dalam dirinya. Adapun orang-orang yang sudah matang, sudah tahu lafadznya, sudah paham bacaannya, maka tidak perlu dibimbing lagi. Sudah selesai. Ya. Setelah misalnya tarawih mau berniat silahkan, ya, masing-masing berniat. Kemudian besoknya juga silahkan. Kalau ada yang ingin memulai saat sahur, setelah sahur kemudian berniat, itu lebih afdal kata para ulama. Ya. Karena niat itu bersanding dengan amalan. Karena itu menggunakan huruf ba. Al-Bukhari nomor hadis yang pertama. Ya. Di Al-Arba'in nomor 1 juga. Innamal a'malu bin niyat dari Umar bin Khattab. Innamal a'malu bin niyat pakai huruf ba. Ba itu menunjukkan maknanya al-iqtiran, bersanding, rapat. Ya. Jadi jaraknya nggak terlalu jauh. Di misalnya yang paling bagus ketika antum misalnya selesai sahur, kemudian mau puasa saat itu, maka bersandingan dengan akan munculnya waktu puasa. Di situ kita menghadirkan niat dalam diri kita. Itu yang paling afdal. Kalaupun boleh, sekalipun dimulai saat kita selesai menunaikan tarawih. Karena tarawih itu bagian dari paket Ramadan. Ya, bagian dari paket Ramadan. Jadi silakan, tidak ada kesulitan di situ. Ya. Kemudian apakah zakat diserahkan? Bolehkah zakat diserahkan pada panitia tanggal 15 di pertengahan? Ya, pertengahan bulan Ramadan. Baik. Kalau khawatir dengan zakat itu akan sulit menyampaikan di akhir-akhir Ramadan, maka boleh disampaikan di pertengahannya. Walaupun mohon maaf, waktu prioritasnya itu dimulai saat di akhir masa Ramadan. Di akhir masa Ramadan, ya. Sebetulnya yang paling prioritas dalam zakat itu dilakukan, muncul kewajibannya, mulai berlaku waktunya, ya. Itu dilakukan pada saat selesai puasa, ba'da maghrib, setelah ada maghrib. Itu waktunya prioritasnya. Di waktunya dimulai saat itu. Batas akhirnya setelah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri. Karena itu zakat itu zakat. Sebetulnya kalau bahasa Nabi zakat fitri, zakat fitri itu tapi nggak sama juga kalau perhatikan, cuma jangan salah dalam bab fikih. Zakat fitrah itu dipopulerkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sudah menyebut zakat fitrah sebetulnya. Wa ma'na zakatul fitri, kata Ibnu Abbas. Ada makna zakat fitri. Di antaranya adalah, perhatikan, tuzakkin nafsi wa tu'aduha ila fitrah. Membersihkan jiwa dan mengembalikan kepada fitrah. Disitulah populer sebutan zakat fitrah, zakat fitrah, zakat fitrah. Di antara fungsi zakat fitri mengembalikan jiwa kepada fitrah. Supaya nggak hangus. Kan fitrah manusia itu lahirnya bawa mata, meninggal juga nggak akan bawa mata bagaimana? Kenapa saat hidupnya maaf sifatnya jadi berubah, jadi rakus, obat terhadap dunia dan sebagainya, itu dikembalikan supaya bisa bantu orang. Ya. Nah, cuma masalahnya secara fikihnya beda. Kalau tadi kan ilmu akhlak, secara fikih maknanya ini. Kalau fikih itu asalnya dari kata ukur. Makan sarapan, makanan yang pertama kali dimakan orang-orang menyebutnya futur. Karena itu saat buka puasa disebut apa? Iftar. Iftar itu karena itu makanan yang pertama kali dimakan. Tadinya kita nggak makan, begitu kita makan pertama kali, walaupun makannya saat maghrib disebut dengan iftar. Sarapan disebut dengan futur. Karena di hari biasa makanan yang pertama kali kita makan kan saat sarapan. Kenapa disebut dengan pertama? Harinya dulu, setelah Ramadan jatuhnya hari apa? Hari pertamanya Syawal disebut dengan Idul Fitri. Ada yang punya Idul Fitrah? Tidak ada. Padahal balik fitrah ada. Tapi namanya Idul Fitri. Saya belum dengar sampai sekarang ada Idul Fitrah dan tidak ada. Kenapa zakat disebut sebagai zakat fitrah sementara Idul Fitri
Sunnahnya makan sopnya setelah subuh, makan dulu, baru ke masjid. Karena itu sholatnya boleh kalau teman-teman. Misal 7 kurang 9 boleh, silakan. Tapi kalau ini anak-anak, sunnahnya jangan makan dulu. Sunnahnya dia dulu, bukan puasa, tapi sunnahnya jangan dulu makan. Karena yang akan dimakan itu lebih sembelih. Sembelih dulu, masak dulu, sunnahnya kita makan. Itu makanya saat Idul Adha, waktu sholat agak mandi, jangan terlalu siang. Karena saat duha itu waktu menyembelih. Karena itu disebut dengan Idul Adha, penyembelihan yang dilakukan di waktu duha. Jadi kita akan masuk Idul Adha ya. Lihat sini, karena fikir berasal dari kata subuh, artinya makan. Maka konsekuensinya, zakat yang disebut dengan zakat fitri, karena tujuan utama dari zakat ini adalah memberikan bantuan kepada orang yang sulit menemukan makanan. Sekali lagi, yang sulit menemukan makanan sebelum sholat hanya dilakukan. Jadi kalau bisa, atau bahkan setelah sholat dilakukan, dia nggak bisa makan. Itu tujuan zakat ini sebetulnya. Bukan ini memberikan bantuan kebutuhan sekunder apalagi lansia, bukan. Ini untuk kebutuhan ringan untuk makan, bukan yang lain. Karena itulah para ulama menyampaikan yang pertama, satu, bentuk zakat ini bentuknya boleh diterima dalam wujud uang, boleh, tapi disalurkan masih dalam bentuk makanan. Itu nggak ada yang beda, bukan? Ya. Boleh diterima dalam bentuk uang, bisa disalurkan ya, mesti ditimpan dalam bentuk uang. Tapi disalurkan tetap dalam bentuk makanan, karena fungsinya untuk makan bukan yang lain. Ya. Hati-hati. Kalau bapak ibu ingin menambah barangkali ingin kurang pakaiannya, jangan gunakan pos ini, gunakan pos infak. Ada sedekah, silakan sebarkan. Yang paling bagus salurkan dalam bentuk makanan, bisa sembako. Ya harus kasih sembako, ya. Bisa kasih berasnya, kasih minyaknya. Kalau dikasih berasnya apa katanya? Sudah berasnya yang plastik juga gitu kan? Makanya dikasih juga di situ, gitu, masya Allah. Mudah-mudahan lebih baik semuanya. Antum boleh, ya. Misalnya minyak goreng, apa namanya berasnya, sertakan ikan itu boleh. Kalau mau ditambah dengan amplop, ambil pos yang lain infak. Karena zakat ini disebut dengan fitri merujuk pada makanan. Zaman Nabi ada dinar, ada dirham, tapi nggak pernah disalurkan dalam bentuk uang. Tidak pernah, karena fungsinya. Sekarang begitu, di mana bentuk fatalnya? Diterima dalam bentuk uang, disalurkan dalam bentuk uang. Harusnya besoknya makan tuh nggak ada masalah, yang penting gaya, kayaknya beli pulsa. Yang paling hebat dibakar, beli rokok, beli petasan, buat yang fungsinya nggak ada. Jadi kenapa disebut zakat fitri untuk menekankan ini fungsinya untuk makan bukan untuk yang lain. Kalau sudah dikasih sembako dijual juga terserah, itu urusan dia. Ya, bisa sudah dapat sembakonya diberikan ke penada, itu urusan dia. Ini cuti keluarga dari kita. Karena itu dan waktu mengeluarkannya sebetulnya tidak jauh-jauh. Kalau misalnya untuk kehati-hatian, saya khawatir ada kesibukan, saya mau bikin dari sekarang, silakan. Tapi saat memulainya tetap setelah selesai puasa. Ya, di puasa berakhir pada waktu nanti, misalnya aku masih mengumpulkan malam dibagikan paling lambat setelah selesai subuh sebelum sholat Idul Fitri dilangsungkan. Kalau ada yang mengeluarkan setelah itu maka jangan hukumnya kepada saudara saja, kepada saudara. Ya, dihati-hati dan jangan dikeluarkan sebelum waktu itu tiba. Bisa mau nitip ke Baitul Rahman tanggal 15 Ramadan. Bapak karena misalnya ini amanah segera disampaikan. Tanggal 20 sudah disampaikan di zakat fitri dari Masjid Baitul Rahman itu beli waktu disalurkannya setelah selesai puasa. Karena tujuan yang mengatakan mereka. Baik. Sudah terjawab kapan zakat diberikan kepada mustahik? Waktunya adalah selepas sholat maghrib. Dimulai sudah waktunya. Yang paling utama selesai isya. Jadi beri kesempatan jamaah dulu mengumpulkan. Ba'da isya batasi waktunya. Ya. Saya ingin berikan satu penegasan yang sangat kuat. Tolong catat perkataan saya ini. Bapak Ibu tolong hormati dan doakan para DKM panitia pengumpul zakat karena itu yang membantu kita. Ya. Jadi sebetulnya antum dimudahkan. Ya. Jadi jangan berlaku, maaf sekali lagi perkataan saya kalau barangkali kurang baik. Ya. Jangan berlaku yang terbalik, tidak punya adab terhadap pengumpul zakat. Mereka itu membantu kita. Yang wajib itu kita sebetulnya. Salurkan sendiri, silahkan cari. Karena susah, capek, akhirnya kita minta bantuan. Ya, dihimpun oleh Quran, ada amilin alaiha, silahkan dibantu untuk memudahkan kita. Kadang-kadang ada yang berlebihan ini. Ya. Saya pernah satu kali menegur. Ya, jadi saat ada orang datang, punya kemampuan membayar lebih dengan sedekah, itu sikapnya kurang bagus. Ya.
masuk masjid kakinya diangkat mengatakan ini zakat saya, ya, ini sedekahnya, karena mungkin lebih dibandingkan yang lain. Jangan begitu caranya. Ya. Ayo lakukan yang sopan, karena ini Anda dibantu. Anda tidak mampu menyalurkan, dibantu oleh orang. Sudah kita nggak mampu, kita kemudian merendahkan orang lain, itu luar biasa salahnya. Dan kemudian yang kedua, sikapi sesuai waktunya. Karena itu DKM bikin hukum yang tegas saja. Lewat jam 9 silakan masing-masing salurkan. Ini nggak usah capek ya, bikin, sampaikan, berikan waktu yang baik, kecuali kalau ada uzur tertentu tidak mampu menyampaikan karena ada satu hal tertentu, maka itu dibantu sifatnya, bantu. Ya. Karena itu saya ingin pesan betul luar biasa, dirikan diri kita dengan kepribadian yang baik, ya, dan lakukan beragama itu dengan cara yang baik. Adab seperti Nabi mengajarkan, itu lebih bagus, itu lebih baik. Zakat fitri paling utama fakir miskin, ya, paling utama. Kalau zakat mal yang 8 golongan itu, yang At-Taubah ayat ke-60, disilakan biasanya saat Ramadan kan ada yang zakat mal, ya, kan ada 3 jenis zakatnya itu. Yang pertama zakat fitri, itu yang bagus, agama, wajib hukumnya. Kedua zakat mal, ini yang menyertai Pak. Jadi zakat fitri dalam bentuk makanan, zakat malnya silakan sertakan amplopnya untuk yang lainnya dan sebagainya. Yang ketiga yang kurang bagus, itu zakat mal. Ya. Yang dihabiskan uangnya ke situ, lupa ke masjidnya. Ada yang lain? Menurut saya cukup dalam hati saja sudah cukup. Dilafadzkan itu kalau untuk menguatkan bagi yang ragu atau amalan yang khusus sifatnya. Oh ya, mau untuk dirapel. Ya. Baik. Ini bagus pertanyaannya. Boleh nggak saya misalnya rapel sekalian sholatnya, ya, sekalian puasanya. Jadi diniatkan sekaligus untuk 1 bulan. Apakah boleh atau tidak? Para ulama berbeda pendapat di sini. Tapi pendapat yang paling kuat dari para ulama berdasarkan tuntunan hadis Nabi, sebaiknya setiap malam itu diucapkan. Yang dimaksudkan dihadirkan dalam hati kita, dihadirkan dalam diri kita, bukan dirapel selama sebulan. Ya. Karena niat ini diantara fungsinya adalah meningkatkan motivasi ibadah. Menghadirkan lagi, ya. Biasanya kalau dihadirkan dari awal, saya ya Allah mau niat puasa selama sebulan supaya nggak diulang lagi, saya kan? Nah, yang pertama mengurangi pahala, karena ketika Anda kemudian melakukan niat, pahala mulai datang. Yang kedua mengurangi motivasi ibadah, karena ketika menghadirkan niat, motivasi menguat lagi, ya. Dan yang ketiga ini yang paling penting, jadi mengurangi keutamaan dan keabsahan ibadah, karena tadi diantara syarat itu berniat, ya. Yang paling baik adalah ketika akan dilakukan, kemudian kita sertakan niat di situ. Ya, saya kira itu. Kan niat sholat juga nggak ada yang dirapel, ya. Niat saya sholat subuh untuk 1 bulan misalnya, nggak diulang lagi kan tidak, ya. Barangkali besoknya sakit atau apa. Ada yang lain? Silakan Ibu. Ya. Rakaat tarawih. Baik. Ibu bisa pilih rakaatnya. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW memberikan beberapa tuntunan kepada kita untuk rakaat salat tarawih. Silakan Ibu catat hadisnya. Satu hadis
Bapak Ibu sekalian, asal salat tarawih yang dilakukan oleh Nabi itu ada 3 jenis rakaat. Dari sisi jumlah 3 jenis. Pertama, yang standar, yang seringkali dilakukan oleh Nabi, paling standar, terutama saat beliau berada di rumah Aisyah dengan sahabat-sahabat ahli Quran, itu rata-rata 11 rakaat. Kadang-kadang beliau mengerjakan 13 rakaat saat berada di rumah Maimunah. Rumahnya itu sekarang kalau dari pintu 89, ibu dari Menara Zamzam masuk pintu 89, samping kanan kan ada eskalator naik ke atas. Naik eskalator, berhenti di eskalator pertama, akan pindah di yang kedua. Nah, sela-sela ruangan kosong itu adalah rumahnya Maimunah. Di situ beliau menunaikan salat 2 rakaat sebelum menunaikan Isra. Ya, saat peristiwa Isra Mi'raj. Itu tahan dan tangannya dia, termasuk dengan tarawih ya, di bilik tarawih. Itu beliau salatnya 13 rakaat. 13 rakaat. Di sana ada 13 rakaat. Itu apa sebenarnya di sana? Dan ini berlangsung saat pindah ke Madinah pun pernah menunaikan 13 rakaat. Nanti kita akan bahas. Dan pernah menunaikan juga 9 rakaat saat sedang sakit. Ya. Di sedang sakit, beliau menunaikan 9 rakaat. Bahkan di antaranya duduk. Di antaranya duduk. Ini ada 9 rakaat. Sekarang kita mulai ke ketentuan umumnya. Perhatikan sini. Jadi berapa jumlah batasan rakaat yang dimintakan oleh Nabi? Aturan pertamanya, perhatikan. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 749. Salatul lail mathna mathna. Fa idza khashiya ahadakum al-fajr falyutir rak'atan wahidah. Salat malam itu dilakukan dengan 2 rakaat tanpa batasan. Minimal 2 rakaat tanpa batasan. Karena enggak ada salat malam 1 rakaat. Jadi kalau ingin 2 silakan, ingin 4 silakan, tapi minimal 2 rakaat tanpa batasan. Jadi dari mulai pada Isya sampai dengan fajar, kan waktunya masuk. Kalau ingin menunaikan berapa jumlah rakaatnya, kadang tidak ada batasan, tidak ada batasnya, dan bisa dilakukan minimal 2 rakaat, di 2 rakaat tambah 2 lagi, tambah 2 lagi. Jadi kalau ingin mengerjakan misalnya sampai 20 silakan. Tambah witirnya mau 3 mau 1, di Mekah 20, mau sampai 30 silakan, di Madinah 30, mau sampai 40 silakan, tidak ada batasan. Yang penting saat tiba waktu fajar menjelang itu, kalau khawatir fajarnya terlalu cepat, maka lakukan 1 rakaat witir. Jadi dalam hadis yang pertama menyebutkan tidak ada batas rakaat, silakan, tidak ada batas, tapi ketentuannya lakukan minimal 2. Kalau khawatir datang fajar maka itu dengan witir 1 kali. Ini aturan agama. Tapi kalau tidak dibuat aturannya yang baku, misalnya batasan dari batas minimal atau batas standarnya, kan orang akan bingung. Nggak ada standar nanti, ada yang 4, ada yang 6, ada yang 8, macam-macam. Karena itu Nabi memberikan batasan standar yang rutin oleh Nabi dilakukan. Itu rutinnya 11. Rutinnya yang seringkali dilakukan. Karena itu ulama bersepakat bahwa yang 11 itu rakaat standar. Standar dari Nabi 11 rakaat. Maka kalau kamu ingin menunaikan yang standar, yang pokok dari Nabi, maka tunaikan 11 rakaat. Caranya bisa dengan 2 cara. Bisa 2 rakaat, lalu ditutup dengan witir di akhirnya. Mau witirnya 1 silakan, nanti tarawihnya 10. Witirnya 1. Mau witirnya 3 silakan. Ya, misalnya tarawih 4 rakaat, 4 kali 2 sama dengan 8. Ya, di 2 kali sampai 8, witirnya 3 itu boleh. Ya. Atau rumus yang kedua dari Aisyah radhiyallahu anha, ada hadis ini Muslim nomor 765. Boleh dilakukan 4-4-3. Di 40, kemudian 4 lagi baru dibagi 3. Pertanyaannya, kapan Nabi melakukan 4-4-3? Kapan melakukan 2-2-2 baru dibagi dengan witir? Kapan melakukan itu dan apa tujuannya? Ternyata Rasulullah ini rumusnya. Coba disepakati dari sekarang, tarawih ingin seperti Nabi atau mirip-mirip Nabi? Kalau belum tahu ya, sekarang kita jelaskan dalam kitab ini berbeda. Nabi itu rakaat pertama tarawihnya disampaikan baik dengan Aisyah atau Abu Al-Mughirah atau Abu Huzaifah. Masya Allah, rakaat pertamanya itu 5 juz 4 halaman. 5 juz
memperlama bacaannya supaya cepat selesai, memperlama. Itu beliau melakukan 4 rakaat. 4 rakaat. Ini supaya berhentinya ini tidak terlalu cepat. Semakin lama yang dibaca, semakin lama berdirinya, banyak yang dibaca, semakin dekat dengan Allah, sehingga tidak salahnya agak jauh. Itu kalau beliau berniat ingin segera menghatamkan Quran. Tapi kalau dilakukan kemudian berdirinya terlalu lama, ada rasa pegal dan sebagainya, maka dipersingkat 2 rakaat, istirahat sebentar, bangun lagi. 2 rakaat, istirahat sebentar, bangun lagi. Itu yang 11. Jadi maksudnya kalau Bapak Ibu ingin membaca bisa dengan penuh ketentraman, kenyamanan, tidak ingin terlalu banyak berhenti, maka pilih 4 rakaat. Tapi kalau kita misalnya merasa terlalu capek berdiri, agak kelelahan, maka boleh menggunakan 2 rakaat. Perhatikan pengakuan orang terbaik, sahabat yang rajin baca Quran, selalu salat di belakang Nabi. Satu kali saya boleh di Hudzaifah dengan Abu Bakar bin Syu'bah, 3 orang ditemani Ibnu Mas'ud. Ingin tarawih di belakang Nabi, ikut dengan Rasulullah. Ya. Begitu Rasul salat, takbir Allahu Akbar, mereka dipulangkan. Dibacakan Al-Baqarah setelah 100 ayat Al-Baqarah. Ibnu Mas'ud mengatakan, saya juga beliau akan rukuk, ternyata terus tadi. Selesai Al-Baqarah, saya juga akan rukuk, ternyata nyambung lagi ke Al-Imran. Baru sampai surah An-Nisa, langsung rukuk. Baru sampai An-Nisa. Besoknya nggak ikutan lagi. Besoknya nggak ikut lagi. Karena Rasulullah pun berhenti, Ibnu Mas'ud pun berhenti. Maksudnya bukan karena nggak kuat berdiri, bukan. Kata Ibnu Mas'ud, saya khawatir terpaksa buruk pada diri saya. Khawatir tidak khusyuk karena nggak tahu kapan Nabi rukuknya. Diduga rukuk ternyata nyambung lagi. Duga rukuk ternyata nyambung lagi. Besoknya saya sendirian daripada ngikut tapi nggak khusyuk deh. Karena khawatir tidak tahu kapan Nabi rukuk. Karena itu kata Aisyah, jangan tanyakan panjang dan bagusnya bacaannya. Karena tidak bisa kita sama susah. Dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan, tingkat surga yang paling tinggi, hisabnya tidak ada. Masih mau berlama-lama salat tahajudnya tarawih sampai pokok-pokok tarawih. Ya. Jadi kalau ingin seperti Nabi agak susah. Yang mungkin mirip-mirip Nabi. Ya. Jadi kalau ingin mirip-mirip Nabi, bacakan dengan tenang seperti saya terangkan kemarin. Pilih surat-surat yang baik. Nah kalau sekiranya bisa kita agak baca lebih banyak, surat lebih bagus. Kalau capek berdiri di bawah berhenti, duduk-duduk, berdoa dulu, naik lagi. Nah, kejadian di masa Umar bin Khattab, sahabat ingin meniru Nabi, sholatnya berpecah-pecah. Karena Nabi itu, mohon maaf, Al-Bukhari nomor hadis 2009 sampai 2010. Kejadian di masa Umar bin Khattab, sahabat ingin meniru Nabi, dari mulai zaman Abu Bakar. Jadi masing-masing sholatnya, karena Nabi itu 3 hari, 3 malam berada di masjid. Beliau mengimami, kemudian di rumah satu masjid. Subuh-subuhnya menyampaikan pengumuman kepada Rasulullah, saya kembali ke rumah karena khawatir Allah mewajibkan ibadah sholat ini, mewajibkan ibadah sholat ini. Karena itulah kemudian sahabat ada yang berjamaah 3 malam, selebihnya masing-masing. Bahkan ada pemandangan di masjid itu, ada yang satu berjamaah, yang satu sholat sendirian. Silakan baca Al-Bukhari nomor 2010. Ada yang di pojok sendirian, yang satu berjamaah, kan gak enak kelihatan itu. Karena itulah pada masa Umar dikembalikan lagi kebiasaan kepada sunnah Nabi yang di 3 malam itu. Kata Umar, saya kumpulkan keseluruhannya, meminta Ubay bin Ka'ab untuk mengimami. Apa yang terjadi? Diikuti sebelah rakaat ini. Sifatnya seperti Nabi, Pak. Sama persis dengan Nabi. Rakaat pertama 5 juz 4 halaman, yang tumpang banyak. Yang tumpang banyak. Besoknya berkurang. Didikit oleh Umar. Barangkali karena kelamaan berdirinya. Sekarang jumlah ayat tetap sama, 30 juz juga. Tapi supaya berdiri tidak kelamaan, dipecah sholatnya. Yang tadinya 11 rakaat, yang 2 dijadikan tambah 2 lagi, menjadi 20 rakaat. Maksud 20 rakaatnya dibaca sama juga, cuma ketika berdirinya lebih banyak, kan ayat itu berkurang. Kalau 11 rakaat, 1 rakaat ini 4 halaman. 5 juz 4 halaman. Kalau kita pecah misalnya, 2 rakaat bisa 10 juz, bisa 2 rakaat 10 juz. Sekarang dipecah jadi 4. Kan lumayan berdirinya jadi 2 juz ya. Nah, dari situlah kemudian dipopulerkan oleh para ulama sampai sekarang, karena kebiasaan di Mekah dari 20 sampai sekarang ini 20. Di Madinah lebih kuat lagi daripada Mekah, kelamaan katanya. Jadi 2 juz pun berdiri selama 2 juz, 1 kali itu agak lama juga. Maka dijadikan 36 rakaat sampai sekarang. Ada yang 40 rakaat. Jadi rumusnya kalau ingin menambah rakaat itu maksudnya mengurangi jumlah ya dari ayatnya itu supaya berdiri tidak terlalu lama. Ada ketentraman di situ. Ya. Maka dari itu seharusnya kalau yang 11 rakaat itu seharusnya bisa lebih baik, agak lebih panjang dibandingkan dengan yang 20 rakaat. Ini sudah 11 rakaat bacaan pendek-pendek lagi. Jadi
Yang masuk akal juga jangan sampai yang 20 rakaat juga sholatnya terlampau cepat. Karena 20 rakaat itu sifatnya tenang. Yang dibaca juga nyaman, ayatnya juga panjang juga, baik juga. Dan logikanya 20 rakaat seharusnya lebih lama dibandingkan yang 11 rakaat. Kan aneh, yang 11 rakaat selesai setengah 9, yang 20 rakaat jam 8 lewat seperempat. Itu sholatnya kapan? Ya, dan bagaimana sholatnya itu persoalan. Silahkan bacakan ayat-ayat yang sekiranya bisa berpengaruh kepada hati kita. Ya. Ukuran panjang pendek itu relatif sesuai dengan kadar kemampuan makmum. Ya. Tapi semakin banyak yang dibaca, semakin banyak pahalanya. Tapi tolong bacakan yang wajar ya. Bacakan yang wajar. Misal dari sisi mad itu ambil yang paling pendek, 2 harakat, maaf, 2 harakat. Jadi kalau kita ambil yang paling pendek, ayatnya bisa lebih panjang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadar namanya 2 harakat saja. Kan nanti gak kerasa ya. Gak kerasa karena bacaannya itu menggunakan hadar, matnya pendek, jadi ayatnya lebih banyak ya. Itu sunnah tarawihnya. Jangan gunakan yang paling panjang sampai dengan 6 harakat. Mad alif disukunnya itu agak kurang tempat ya. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kelamaan ya. Itu kalau salat sendirian silakan. Karena saya pernah mengalami sendiri di Garut itu ya. Baru masuk pertama kali ke pesantren, yang mengimami langsung kakak kelas tingkat tinggi. Allah, matnya langsung 6 harakat. Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Selesai itu langsung Yasin lagi. Yasin, nggak tenang kita. Allahu Akbar itu masalah. Itu kejadian lupa. Itu nggak tepat juga itu. Cuma baca Yasin kemudian Allahu Akbar itu masalah ya. Silakan lakukan. Saya kira jelas Bu ya. Ya, jadi silakan mau 11 rakaat yang sunnah standar dari Nabi. Kemudian ada yang 13 rakaat atau 20 rakaat. Kalau saya menyarankan ambil yang 11. Yang 11 itu yang paling standar ya. Yang paling standar. Ada. Bahkan hadisnya banyak. Di Muslim ada, di Al-Bukhari ada, di Abu Dawud ada, At-Tirmidzi ada. Tapi bagaimana caranya dan kapan dilakukan? Ya. Ini bukan sebuah anjuran yang sangat ditekankan oleh Nabi. Kasusnya begini, kasusnya. Nabi setelah menunaikan salat tahajud itu atau salat tarawih saat Ramadan itu seperti saya pernah terangkan, sudah beliau selesai menunaikan, diduga fajar akan tiba. Salatlah beliau 1 rakaat. Salat 1 rakaat. Abu Dawud nomor hadis 1367. Ya, dengan 1336, Muslim nomor hadis 765 diantaranya. Nabi kemudian menunaikan salat 11 rakaatnya. Setelah itu beliau salat witir. Diduga fajar tiba. Ternyata setelah menunaikan witirnya fajar belum tiba. Belum tiba. Saat itulah Nabi kemudian salat 2 rakaat lagi. Nambah 2 rakaat. Tapi tidak ditutup dengan witir. Ya, tidak ditutup dengan witir. Jadi kalau orang misalnya sudah selesai tarawih, kasusnya dikiaskan dengan yang tadi, dia bangun di malam hari. Saat bangun itulah sudah baca Quran, sudah zikir, masih ada waktu. Mau digunakan apa? Misalnya ingin tahajud lagi. Para ulama sepakat seluruhnya, silakan boleh dia menunaikan tahajud kembali, bangun di malam harinya, tapi tidak perlu menutup dengan witir lagi, karena witir sudah dilakukan sebelumnya. Jadi itu ada kebolehannya. Ya. Nah, ada pendapat yang kedua mengatakan masih boleh menunaikan tahajud, tapi persyaratannya begini, persyaratannya. Yang pertama, kalau dia tidak tidur dulu, bisa, maaf, setelah menunaikan tarawih malah nggak bisa tidur, malam-malam bangun lagi sholat, itu mutlak dia boleh bangun sholat tapi tidak perlu witir, tidak boleh witir lagi, karena sudah witir sebelumnya. Karena ada hadis mengatakan la witrani fi lailah, tidak ada witir dalam satu malam, tidak ada witir dalam satu malam. Maka maksudnya nggak boleh berangkai. Tapi kalau diselangi dengan tidur, selang tidur lagi, maka berlaku hadis yang kedua. Ij'alu fi akhir salatikum bil laili witran. Jadikan salat terakhir kalian di waktu malam adalah witir. Karena itu kalau diselang dengan tidur, maka pendapat ulama yang kedua masih boleh witir lagi. Karena diselang dengan tidur di situ. Ya. Silakan ambil di antara dua kemudahan ini mana yang mau dilakukan. Tapi tahajud ini diikat dengan syarat yang kedua. Syaratnya tidak dikhususkan untuk tahajud, tapi ada kondisi tertentu kita bangun gak ada amalan yang lain. Ya. Karena itu sifat nabinya. Khawatir memaksakan diri, kemudian mewajibkan pada diri sendiri memperberat. Saya kira jelas ya. Cukup ya. Karena sudah lewat dari waktunya. Maafkan saya.
Saya bilang tadi sampai jam 8, ternyata sudah 8 lewat seperempat ya. Bapak Ibu sekalian, saya kira kita akhiri dulu untuk pertemuan hari ini. Saya yakin barangkali masih ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan. Maafkan saya kalau belum bisa menjawab keseluruhannya. Silakan tanyakan pada ustaz-ustaz lain lebih baik atau cari kesempatannya di momentum yang lain. Saya malam Selasa akan menyampaikan tarhib Ramadan di Masjid Al-Ihsan Jakarta Permai. Barangkali juga nanti ada pertanyaan, silakan kalau yang sempat bisa di sana bisa disampaikan. Ingat bukan targib tapi tarhib. Pakai hak kecil, tarhibun. Bukan targib ya. Saya baca poster hari ini ada targib Ramadan, itu kurang tepat, bukan targib, tarhib. Ya. Apa itu tarhib? Apa bedanya tarhib dengan targib? Nanti malam Selasa kalau mau tahu silakan bisa saya terangkan. Ya. Baik, saya kira itu saja dulu. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.